Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sore hari ini kami akan menemani sore Anda yang kayaknya di depan rumah ini mendung ya. Iya. Alhamdulillah, tapi itu sebuah rahmat ya. Perkenalkan, saya Ananto selaku co-founder dari Cerebro Historia dan Saya Aulia sebagai founder dari Cerebro Historia. Kami hari ini akan membawakan sebuah materi yang dimana materi ini adalah merupakan materi yang sangat-sangat terkenal ya, itu masuk dalam kurikulum mata pelajaran sejarah di Indonesia, yaitu Renaissance. Yang dimana Renaissance ini adalah titik balik dari kemajuan budaya Eropa yang dulunya sempat redup karena adanya dominasi apa? Dominasi gereja. Kira-kira nih, saya ditemani oleh Bro Aul ya. Kira-kira pengertian atau Renaissance itu apa sih sebenarnya? Renaissance itu kan artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Latin ya, Renaissance itu bahasa Latin, bahasa Prancis ya. Artinya kayak itu kan kembali. Ya kan? Renaissance itu berarti semacam kelahiran. Jadi kelahiran kembali, ya kan? Artinya di sini kelahiran kembali bukan apa ya, bukan sesuatu yang hidup, tapi sesuatu yang mati dibangkitkan kembali. Oh, jadi istilahnya kalau di sini lebih kita gampangnya adalah seseorang yang tertidur, setelah tertidur terlalu lama dan akhirnya dibangunin. Woi, bangun woi. Gitu. Udah sore, maghrib, gitu istilahnya. Betul. Jadi Renaissance ini apa ya, periode di mana Eropa khususnya ya, karena ini kan memang di Eropa sendiri terjadinya, di Eropa itu. Khususnya di daerah Italia. Oh, jadi ada di daerah Italia guys. Iya, Italia yang ibu kota di Roma itu, ya, yang ada menara Pisa itu, ya. Pasti kalian tahu lah ya. Iya. Jadi itu pusat pusat awal dari peradaban Renaissance. Jadi for your information, jadi Renaissance ini merupakan sebuah kebangkitan yang tadinya awalnya tertidur lama dan akhirnya bangun karena yang tadi saya sudah sampaikan di awal adanya dominasi dari gereja. Nah, yang dimana di sini di abad itu kalau kita bilang namanya Dark Age ya, yang dimana segala bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, alam berpikir, semua harus berpusat satu, yaitu kepada gereja. Jika Anda tidak bersependapat atau tidak mau mengikuti gereja, maka Anda akan dianggap pemberontak ya kira-kira ya. Bukan apa itu namanya itu ya? Namanya sesat. Oh, jadi kalau kita nggak ngikutin gereja di masa itu kita adalah manusia tersesat. Oh, sangat judgment yang sangat tidak bisa tidak bisa kita terima dengan akal dan logika kita yang sehat ya. Masa cuman gara-gara nggak ngikutin gereja aja di saat itu kita dianggap sebagai orang sesat ya, istilahnya kita nggak tahu jalan arah. Gimana gitu ya? Nah, jadi gimana sih periode Renaissance ini bisa berjalan dan pada akhirnya itu bisa terjadi kebangkitan gitu bro? Gimana ya kira-kira itu terjadi? Sejarawan kan memang punya berbagai versi. Menurut bukunya Marvin Perry itu Peradaban Barat, Renaissance itu dimulai sekitar tahun 1300. Dimulai 1300. Catat itu di buku kalian ya. Iya, tapi mostly atau mayoritas dari sejarawan itu menyatakan bahwa kejatuhan dari Konstantinopel itu menandakan kebangkitan Renaissance. Begitu. Kenapa itu bro bisa dibilang sebagai kebangkitan Renaissance? Karena penjatuhan Konstantinopel itu gitu? Ya karena ketika Konstantinopel itu jatuh dikuasai oleh Turki Utsmani, pada saat itu para akademisi dari intelektual kalau dibilang. Betul, dari ilmuwan atau intelektual dari
Romawi Timur dari Bizantium itu lari ke daerah Italia. Mereka lari dan menyebarkan pengetahuan mereka di situ. Wah, itu namanya haji mumpung, Bos. Iya. Yang dimana mereka itu menghidupkan suatu daerah yang telah lama tertidur karena dominasi tersebut. Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang sangat bagus ya untuk Italia dan Eropa masa itu gitu ya. Ya, jadi ini apa namanya, ketika satu orang dari Romawi Timur berkunjung ke apa, ke daerah Italia, itu para pemuda sana kayak kita, bisa pemuda kita itu apa ya, meminta untuk diajari pengetahuan tersebut gitu. Kenapa tuh minta diajarin itu kenapa gitu? Karena pengetahuan di Italia ya, dan khususnya semua Eropa, itu yang merupakan salah satu dari ini juga, salah satu dari pusat Eropa saat itu sebenarnya cukup tertinggal setelah pengetahuan dari Bizantium ya saat itu. Jadi sempat tertinggal jauh ya? Iya, jadi bukan berarti di Eropa itu tidak ada kampus ya, cuma sudah ada kampus, tapi pengetahuan mereka pada saat itu basicnya cuma bersumber dua. Apa tuh kalau boleh tahu ya? Alkitab, ya Alkitab, dan buku dari terjemahan Aristoteles yang diterjemahkan oleh orang Islam. Seperti itu. Apa itu kalau istilahnya kalau kita sahabat saya historian dan historian tahu gitu, bukunya Aristoteles yang diterjemahkan oleh orang-orang Islam? Mungkin lebih ke arah filsafat. Jadi kan itu tiga bahasa sebenarnya, dari bahasa Yunani, bahasa Arab, dan bahasa setempat, di sebuah masalah bahasa Spanyol kan. Jadi itu diterjemahkan dan menjadi buku wajib untuk orang zaman itu. Jadi banyak, kalau kita kan sekarang di rumah kita itu bisa macam-macam. Ya. Tapi zaman dulu itu mencetak buku susah dan mahal. Orang hanya minimal cuma punya buku itu. Oh, jadi di sini memang benar-benar kita itu gak punya kebebasan berpikir karena hanya boleh punya dua buku saja. Yang sebenarnya membuat bagi saya ini adalah mematikan intelektual manusia. Yang dimana kita tidak boleh membaca buku selain dua tadi, yaitu Alkitab dan tafsiran buku dari Aristoteles ya. Nah, jadi kan di situ istilahnya membuat kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa tahu keadaan di luar sana, dan membuat kita lebih nggak mengetahui lagi bagaimana sih kehidupan orang-orang di luar sana, pemikiran orang di luar sana, terus budaya-budaya di luar sana seperti apa. Yang boleh, ya udah pokoknya lu harus nurut, nggak boleh melawan. Itu kan kalau dibilang bukan sifat manusia yang mau diatur ya, karena kita di sini pun sebagai manusia ya bro ya, punya kebebasan untuk berpikir gitu ya. Nah setelah Pak tadi menyambung cerita tadi ya, ilmuwan dari Konstantinopel itu lari ke arah Eropa lagi, itu yang terjadi itu apa di sana gitu bos? Di Eropa sendiri. Iya, di Eropa sendiri itu terjadi apa ya, pergolakan. Karena tadi kan saya sudah jelaskan para pemuda ya. Para pemuda ini yang tadinya belajar di kampus atau di universitas dengan buku-buku yang lama yang seperti dua tadi itu mereka ketika menerima informasi yang baru dari orang-orang Bizantium, mereka tidak mau masuk kampus lagi. Kenapa tuh jadi nggak mau? Karena menurut mereka ini pembelajaran pengetahuan saat itu keliru, sudah istilahnya tidak up to date lagi. Jadi kalau bisa dibilang pembelajaran modern lama. Iya betul. Jadi sudahlah kata para pemuda, kita tinggalkan saja, kita belajar saja dari jalan. Oh berarti ada reformasi pendidikan kali ya? Ada perubahan. Atau revolusi lah kalau kita bilang ya. Betul. Jadi ada perubahan yang sistematis. Nah disitulah muncul namanya Renaissance. Adanya pencerahan kembali. Iya, gitu. Jadi Renaissance ini sangat besar pengaruhnya untuk orang Eropa saat itu, gitu. Nah, saya pernah melihat sebuah film ya. Saya lupa nama filmnya.
Tapi bener ada kok itu filmnya. Saya dulu nonton di Trans TV kalau nggak salah. Iya. Yang dimana film itu menggambarkan bahwa di saat adanya Eropa Dark Age, Iya. nah justru di Timur Tengah sedang Golden Age. Iya. Yang dimana di Timur Tengah sendiri itu lagi maju-majunya iptek kalau dibilang, misalkan seperti Ibnu Firmas yang menemukan apa sih, Iya. semacam pesawat. Itu kalau saya bilang sih bukan menemukan pesawat tapi menemukan teori penerbangan. Terus ada lagi Ibnu Sina dengan kedokterannya. Nah itu kira-kira kenapa ya bisa jomplang gitu di Eropa, istilah bahasanya mengalami zaman apa ya kalau dibilang ya, zaman kegelapan ketimbang di Timur Tengah yang sedang zaman cerah, terang benderang. Jadi saat itu memang Asia ya, ini sebenarnya bukan di Arab doang, Timur Tengah, di Asia saat itu ya, khususnya di Timur Tengah itu kebudayaan Asia itu lebih maju berkali-kali lipat dari kebudayaan Eropa, memang harus diakui. Karena Asia itu apa istilahnya, mempunyai ya semacam pengetahuan dan fasilitas pengetahuan yang memadai. Jadi ketika mereka butuh suatu pengetahuan, yang mereka tinggal datang ke perpustakaan. Nah, tinggal datang saja, ya, kayak kita sekarang ke perpustakaan normal gitu. Tidak seperti zaman Eropa, perpustakaan itu hanya dimiliki di gereja. Susah orang masuk perpustakaan. Oh, jadi kita itu istilahnya, kalau saya menurut pandangan saya juga, kita itu nggak punya akses yang lebih. Iya. Nggak boleh umum gitu ya istilahnya ya. Dan kendala lain adalah perpustakaan Eropa saat itu berbahasa Latin. Dan kita tahu bahasa Latin itu adalah bahasa orang istana, bukan orang rakyat. Jadi di sini sepertinya rakyat tidak mendapatkan pendidikan lewat buku karena keterbatasan dalam menerjemahkan bahasa gitu ya. Betul, gitu. Jadi sangat sempit lah jangkauannya. Nah, siapa sih yang menjadi pelopor dari Renaissance ini gitu? Sebenarnya banyak tokoh, tapi kita tidak bisa membahas semua di sini karena terlalu panjang ya. Tokohnya banyak, kalau bisa kita lukisan itu ada namanya Giotto. Giotto itu pelopor pelukis terkenal dari Italia. Itu dia yang mempelopori lukisan-lukisan yang ada di gereja Roma itu, yang pertemuan Adam dan Hawa itu kan kita sering lihat tuh di film-film, ya kan, di Kapel Sistine itu karya dari Michelangelo yang terkenal itu, atau karya dari Da Vinci. Leonardo da Vinci tuh sampai sekarang tuh lukisannya kalau dijual mahal, dan ahli pun yang ingin meneliti nggak ketemu sampai saat ini. Rahasia apa yang sebenarnya dibuat oleh si Leonardo ini gitu? Iya, Mona Lisa itu. Nah, jadi nih ya, setelah adanya Renaissance ini, itu efeknya apa sih buat Eropa dan dunia saat itu gitu, atau mungkin sampai sekarang ya, yang bisa kita lihat di mata kita itu apa sih gitu ya kira-kira? Ya, efeknya Eropa itu jadi lebih bisa menyetarakan diri dengan Asia gitu. Jadi apalagi kan ada suatu toko yang sebenarnya kalau dibilang toko Renaissance antara maksud tidak masuk ya, tapi dia memang pengaruhnya besar, adalah Johann Gutenberg. Johann Gutenberg itu pencipta mesin cetak. Oh, Gutenberg itu kalau nggak salah dia masuk ke dalam 100 orang berpengaruh di dunia ya. Itu nomor 8 masalah. Oh, nomor 8. Nomor 8. Jadi sosok besar. Jadi pengaruh dia itu besar karena berkat dia itu buku itu jadi lebih mudah dicetak. Gitu loh, lebih mudah diproduksi soalnya. Terus apa lagi selain itu? Jadi ketika Gutenberg menghasilkan atau menciptakan mesin cetaknya, sebenarnya mesin cetak sudah ada sebelum itu, cuma lebih efektif punya dia, lebih modern lah istilahnya punya dia. Tapi Eropa akhirnya misalnya yang ketika saat itu menghasilkan satu buku seminggu atau mungkin sebulan, mesin cetak Gutenberg itu bisa menghasilkan sebulan bisa 5-10 buku. Wow, berarti di sini ada transformasi
kalau kita bilang. Iya, jadi ini vital sekali. Ini yang memancing orang, pengetahuan itu jadi bisa diakses oleh semua orang gitu. Nah, tapi gini ya, bro. Hmm. Dulu di zaman itu ketika ditemukan mesin cetak Iya. dan akhirnya banyak yang membaca. Karena di zaman sekarang udah banyak ribuan cetak, tapi malah apa ya, niat membaca malah mundur. Itu kenapa itu ya kira-kira? Nah, ini namanya istilahnya perpindahan ini ya, perpindahan minat ya. Dulu orang kan istilahnya pasalnya dulu orang kan tidak berpengetahuan. Oh. Ya kan? Sekarang istilahnya karena sekarang sekolah mudah diakses, tapi mudah diakses, orang jadi akhirnya pengetahuan itu hal yang biasa, karena nggak perlu lagi. Gitu. Wah, ini sebenarnya kalau buat saya adalah suatu kemunduran dalam berpikir ya. Iya. Dulu orang berjuang untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan teknologi. Sekarang kita sudah mendapatkan lebih banyak itu, dan kita dimanjakan oleh hal-hal pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, tapi malah terjadi yang sebaliknya. Minat orang malah tidak ada sama sekali, dan justru ini kalau bisa dikaitkan untuk zaman sekarang sangat relate banget ya, yang dimana dulu kita punya minat baca orang-orang dulu, dan yang sekarang jadi nggak punya minat baca. Nah, sebenarnya baca ini merupakan hal yang sangat penting ya, bro ya. Sangat penting. Kalau kita bisa lihat di sana, dengan membaca Eropa bisa maju seperti hari ini. Bener nggak? Nah, sekarang justru malah kita malas-malasan baca. Oke, kita boleh membaca dari manapun, tapi setidaknya kita harus punya wawasan yang lebih jauh lagi. Mungkin oke, ini di sesi akhir aja ya. Jadi intinya untuk Renaissance ini kira-kira nanti kelanjutan itu seperti apa sih Eropa setelah ada Renaissance ini menjadi lebih apa gitu? Di Renaissance itu jadi kalau kita flashback sedikit ya, ini semacam kesimpulan juga. Jadi ketika itu kan Marco Polo bilang bahwa Eropa itu ketinggalan berabad-abad dari Asia. Berabad-abad loh, bukan 10-20 tahun. Berabad-abad tadi itu, tapi lebih dari 100 tahun ya. Nah, ketika mesin cetak itu ditemukan dan Renaissance itu akhirnya muncul, Eropa akhirnya bisa berdiri sejajar dengan Asia. Berdiri sejajar dengan Asia. Iya, sampai abad 16 itu masih sejajar. Ketika sudah abad 17, perlahan-lahan mulai di atas Asia sedikit. Oh, saya baru tahu. Dengan ini mungkin sepotong saya ya. Munculnya merkantilisme, betul? Iya, betul. Nah, jadi nanti efek dari Renaissance ini efek aja ya, sebenarnya bukan sebagai menjadi efek yang pertama, enggak. Efek yang perhatikan itu adalah merkantilisme. Mungkin nanti akan kita bahas di selanjutnya ya, bro ya. Nah, merkantilisme ini sedikit aja information, adalah sebuah sistem perekonomian, betul nggak sih? Iya. Sistem perekonomian yang dimana dia lebih melindungi pedagang-pedagang yang di dalam. Dan untuk untuk impor itu dikenakan biaya yang sangat tinggi sekali. Jadi di sini sisi positif merkantilisme ini adalah melindungi para pedagang-pedagang di dalam negeri. Mungkin cukup sekian ya, bro ya. Terima kasih yang sudah menemani sore kita pada hari ini. Semoga kedepannya konten-konten dari seri Prohistoria ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak, menonton, dan jangan lupa dinyalakan lonceng, subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian masing-masing. Cukup sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.